Itu program 1 juta rumah atau lebih pun itu sangat tercapai. Kalau sekarang ini kan 1 juta rumah sudah tercapai nih, mungkin nanti programnya lagi bukan 1 juta rumah lagi, mungkin berapa juta rumah gitu loh. Kenapa harus berapa juta rumah? Karena backlog masih banyak. Saya Haji Suryadi dari Kalsel. Eh, saya usaha saya di properti. Saya kebetulan di organisasi pengembang Indonesia dan saya ketua Kalsel di pengembang Indonesia. Ya, Megah Putra Mandiri itu bergerak di bidang properti, Mbak. Terutama kita mengerjakan ini pekerjaan rumah-rumah subsidi yang diprogramkan oleh pemerintah Jokowi untuk 1 juta unit itu kemarin. Ya, alhamdulillah kita sudah ribuan sudah megang. Berangkat dari orang kecil lah, gitu ya. Kita berangkat dari orang kecil. Saya merintis juga dari orang kecil. Nah, saya rasa ini masyarakat kecil ini memang harus dipikirkan gitu loh. Sehingga satu negara itu tidak akan kuat kalau masyarakat kecilnya tidak dikelola, masyarakat kecilnya tidak disentuh gitu loh. Nah, tapi kalau masyarakat kecil disentuh, saya rasa negara itu pasti akan kuat. Karena sudah keperluan sandangnya, keperluan pangannya, keperluan papannya masyarakat kecil ini diperhatikan, wah, saya rasa negara itu pasti kuat. Itu saya rasa. Jadi dari situlah saya tersentuh untuk memulai itu dari sini, dan alhamdulillah Surya Mas ini atau Surya Mega Group ini memegang luas lahan itu kurang lebih 200 hektar. Kemudian sementara ini yang izinnya sudah kita kantongi itu kurang lebih 110 hektar. 110 hektar ini terdiri dari rumah subsidi, artinya dalam tadi subsidi dan komersil. Nah, subsidi itu yang seperti saya jelaskan tadi rumah MBR, sedangkan komersil itu tadi kita akan bangun rumah-rumah klaster-klaster. Nah, di 110 hektar ini juga kita di situ akan bangun rumah sakit, terus kita akan bangun apartemen, terus lagi kita akan bangun mall ke depannya gitu. Jadi dari lahan 110 hektar tadi itu semua kelas juga kita bangun, dan ini sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mengerjakan properti itu, bangunan berimbang, hunian berimbang tuh 1, 2, 3. Artinya 3 subsidi, 2 kelas menengah, 1 kelas mewah. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Baik, jadi nggak dibangun untuk perumahan aja ya? Iya, program kedepannya kita harus ke situ karena lokasi tersebut kan besar, dan tentu nanti tingkat huniannya di situ mungkin ribuan. Karena ribuan di situ otomatis kita harus menyediakan semua apa-apa yang dibutuhkan di lokasi tersebut itu, termasuk kedepannya mall, termasuk juga untuk kedepannya itu apartemen itu untuk orang-orang luar gitu loh. Nah, juga kita bangun rumah sakit untuk kesehatan mereka kedepannya, kan juga di situ kita bangun pendidikan itu dari TK sampai ke perguruan tinggi. Jadi mereka itu masyarakat kita ini betul-betul dimanjakan dengan semua fasilitas yang akan kita kembangkan itu. Ini kalau untuk pandemi ini, kalau untuk komersil kita memang agak repotnya. Nah, kalau subsidi ya masih bisa bergulir, walaupun di tengah pandemi ini tentu sudah dirasakan nih semua pengusaha baik pengusaha apapun, termasuk pengusaha properti itu pasti merasakan.
Nah, cuman alhamdulillah kita masih bisa bertahan gitu. Karena bertahan di sini pertama pasar yang kita diperkuat itu pangsa pasar kelas menengah ke bawah, rumah subsidi gitu loh. Kemudian beberapa hal sebenarnya perumahan subsidi ini yang istilahnya kondisi pandemi juga dirasakan bukan hanya pengembang tapi juga dirasakan oleh end user, karena mereka kan regulasi perbankan kan juga istilahnya kurang normal lagi kan, karena mereka pada umumnya perbankan itu mereka tuh cuman mengejar pada umumnya cuman fixed income yang dikejar, end user yang dari fixed income, sementara yang non fixed income itu kurang diperhatikan gitu loh. Banyak macam-macam strategi lah, mungkin kawan-kawan semua pengembang Indonesia atau developer lain yang masuk dalam organisasi developer itu pasti macam-macam lah programnya ya, misalnya bonus lah, terus misalnya ini juga harus ya memberikan pelayanan yang terbaik lah, bersaing baik itu segi untuk kepentingan untuk menyenangkan user maupun juga memperbaiki semua program-program kita, misalnya seperti program fisik itu seperti jalan, terus persaingan bangunan juga kan, artinya persaingan bangunan untuk kualitas bangunan juga, artinya kita semaksimal mungkin lebih unggul gitu loh, karena banyak kompetitor. Itu satu. Yang kedua, trik-trik kita setiap sampai kita bertahan ini tadi, karena kita kadang-kadang kemarin itu kan bantuan dana dari bank itu, sehingga kita sampai sekarang bertahan itu karena pengeluaran dana bank itu betul-betul kita fokuskan untuk ke proyek, baik itu dalam bentuk fisik proyeknya kan, maupun dalam hal-hal lain gitu, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita bertahan gitu kayaknya. Jadi banyak strategi yang banyak sekali itu strategi. Ya mudah-mudahan kedepannya kan pada umumnya itu sektor properti ini betul-betul didukung oleh pemerintah. Tapi sekarang kita lihat ini memang pemerintah ini sangat mendukung untuk istilahnya untuk properti kedepannya gitu, sehingga kedepannya itu kita betul-betul maju gitu loh. Terutama tadi segmen bawah itu seperti MBR itu tuh betul-betul istilahnya pemerintah lebih optimal. Saya tuh pengen sekali pertama tadi kita berangkat dari orang kecil, kemudian di situ di kota mandiri kan biasanya nih kalau di kota mandiri tuh hampir tidak ada rumah subsidi gitu loh. Saya pahami di properti ini di Indonesia ini tidak ada rumah subsidi di dalam kota mandiri gitu loh. Nah, karena saya berangkat dulu dari orang kecil besar seperti ini kan, saya tidak mungkin melupakan jasa mereka gitu loh. Saya pikir program saya itu mau bikin kota mandiri. Di kota mandiri itu di situ ada klaster, ada kelas mewah, ada bisnisnya kan, di situ ada ini semua lah. Semua ada kesehatannya, ada pendidikannya, semua. Tapi juga saya juga di situ ada juga kelompok-kelompok kecil di kota mandiri itu, kelompok-kelompok kecil atau masyarakat MBR di situ. Nah, jadi mereka juga terangkat gitu loh. Ini saya beli rumah di komplek kita misalnya, itu akan dibangun sebuah kota mandiri. Wah, itu luar biasa bagi mereka, dan itu sangat keuntungan bagi mereka. Yang dulu mungkin mereka kalau hitung misalnya rumah subsidi itu kalau diangsur selama 20 tahun mungkin nilainya kurang lebih 240 sampai 250 juta. Itu dia selama 20 tahun. Tapi kalau kita jadikan kota mandiri, itu kalau kita tercapai dalam 5 tahun untuk menjadikan itu kota mandiri, itu malah bisa 2-3 kali lipat harga rumah itu. Siapa yang untung? Masyarakat kecil kan. Kita membantu mereka gitu loh. Nah, karena
saya bikin kota mandiri itu harus dari masyarakat rumah MBR, karena rumah MBR ini kan putarannya cepat, pangsa pasarnya juga besar gitu loh. Nah, kemudian juga di sisi yang paling terpenting itu di situ ada ininya, ada unsur ibadahnya gitu loh. Dan anak-anak mereka, anak cucu mereka kalau punya itu kan, itu kedepannya dia ndak mungkin rugi, malah naik gitu loh. Nah, dia secara ada langsung dia itu nabung bagi mereka.